got so motherfucking design on right now. Kesalahan berbahasa yang pertama yaitu kesalahan tidak efektifan kalimat. Sering sekali kalimat-kalimat yang kita gunakan atau kalimat-kalimat yang kita ucapkan tidak mengandung satu kesatuan informasi, baik itu dalam arti, bentuk maupun informasi, yang dimana sering sekali kalimat yang kita sampaikan tidak Contoh kesalahan keefektifan kalimat adalah, salah satu contohnya adalah kalimat sering keluarga yang dari daerah pedalaman tinggal di luar kota lama. Nah, adapun salah satu contoh kalimat yang tidak efektif adalah sering keluarga yang dari daerah pedalaman tinggal di luar kota lama. Sedangkan kalimat yang efektif adalah keluarga dari daerah pedalaman yang sebagian besar adalah petani. Contoh kalimat yang tidak efektif adalah sering keluarga yang dari daerah pedalaman tinggal di luar kota lama dan banyak adalah petani. Sedangkan kalimat yang efektifnya adalah keluarga dari daerah pedalaman yang sebagian besar adalah petani sering tinggal di luar kota untuk waktu yang lama. Ini adapun kesalahan dalam berbahasa itu adalah kesalahan dalam pemilihan kata. Apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan kata, maka akan terjadi pergeseran arti atau makna sehingga membuat para pembaca itu kebingungan, dan itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh si penulis. Adapun contoh kesalahan pemilihan kata yaitu situasi ini pusing untuk anak-anak dan bisa sangat mempengaruhi mereka. Dan adapun kata yang benarnya adalah membingungkan anak-anak dan sangat mempengaruhi mereka. Contoh kesalahan pemilihan kata yaitu situasi ini pusing untuk anak-anak dan bisa sangat mempengaruhi mereka. Dan pemilihan kata yang benar yaitu situasi ini membingungkan anak-anak dan sangat mempengaruhi mereka. Yaitu nomor 3 adalah kesalahan dalam penggunaan afiks. Kesalahan dalam penggunaan afiks terjadi ketika seseorang menggunakan awalan, akhiran, atau infiks dalam kata secara tidak tepat, baik dalam hal ejaan, pemilihan afiks yang sesuai, atau struktur kata yang benar. Contoh kesalahan dalam penggunaan afiks yang pertama, saya nikmat berjalan di Indonesia. Sementara yang benar adalah saya menikmati perjalanan di Indonesia. Yang kedua, kalau orang tua perceraian, anaknya sering tinggal dengan ibunya. Sementara yang benar adalah kalau orang tua bercerai, anak-anaknya sering tinggal bersama ibunya. Selanjutnya, nomor 4 adalah kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat. Kesalahan-kesalahan ini berupa ketidaklengkapan fungsi kalimat yang meliputi tidak adanya subjek, predikat yang tidak jelas, dan penghilangan objek pada predikat berverba transitif. Contoh kesalahan karena tidak bersubjek, yang pertama di keraton menarik dan indah tetapi cuaca lembab dan panas. Sementara yang benar adalah keraton Yogyakarta menarik dan indah tetapi cuaca hari ini lembab dan panas. Yang kedua, menurut orang wawancara di Indonesia, ada yang bermacam-macam didapatkan daerah ke daerah. Sementara yang benar adalah menurut orang yang saya wawancarai, Indonesia mempunyai bermacam-macam kesenian yang berbeda di setiap daerah. Selanjutnya adalah contoh penggunaan kesalahan kata adalah kesalahan menggunakan urutan kata, di mana urutan kata dimaksudkan sebagai susunan kata untuk membentuk tataran yang lebih tinggi. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya sesuatu yang diterangkan berada di depan yang menerangkan. Salah satu contoh dalam kesalahan urutan kata adalah keluarga adalah sosial kesatuan yang paling penting bagi orang Batak Toba, di mana kalimat benarnya adalah keluarga adalah kesatuan sosial yang paling penting bagi orang Batak Toba. Nah, kesalahan penggunaan bahasa selanjutnya adalah kesalahan karena penggunaan preposisi yang tidak tepat. Kesalahan penggunaan preposisi ini berupa pemakaian preposisi yang tidak tepat dalam sebuah kalimat. Tidak dipakainya preposisi dalam kalimat yang menuntut adanya preposisi, dan pemakaian preposisi yang tidak perlu dalam satu kalimat. Nah, salah satu contoh kesalahan penggunaan preposisi yang tidak tepat adalah banyak barang-barang dibeli oleh toko-toko pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Sedangkan alternatif pembenarannya adalah, atau kalimat yang benarnya adalah
banyak barang dapat dibeli di toko-toko itu seperti pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Adapun kesalahan penggunaan konstruksi pasif. Konstruksi pasif bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga, yang mempunyai dua pola yang berbeda. Contoh kesalahan dalam penggunaan konstruksi pasif yaitu duduk di rumah ibu, merasa beristirahat juga dan makanan membuat oleh ibu enak sekali. Adapun kata alternatif yang benar yaitu kenyamanan kami rasakan ketika duduk di rumah ibu itu dan makanan yang dibuatnya enak sekali. Adapun kesalahan penggunaan konjungsi. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung frasa dan klausa dalam kalimat. Selain itu, konjungsi juga berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dalam paragraf. Kesalahan penggunaan konjungsi ini akan berakibat tidak jelasnya makna kalimat karena hubungan antar frasa dan antar klausa yang tidak jelas. Contoh kesalahan dalam penggunaan konjungsi yaitu walaupun, bahkan adalah memberi haparan bahwa setiap hari sesudah sampah terkumpul, sampah-sampah itu dipisahkan menurut jenis bahannya. Adapun kata alternatif yang benar yaitu sesudah sampah terkumpul, sampah-sampah itu dipisahkan menurut jenis bahannya. Nah, kesalahan selanjutnya adalah kesalahan dalam penggunaan yang. Kesalahan penggunaan yang ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu melalui interaksi komunikasi maupun melalui karya-karya tulis yang kita jumpai. Kesalahan tersebut dapat berupa menggunakan kata yang pada kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan kata yang tersebut, dan sebaliknya kata yang tidak digunakan atau diperlukan dalam kalimat-kalimat yang menggunakan yang untuk memperjelas kalimat tersebut. Nah, adapun contoh yang salah dalam penggunaan yangnya itu, menurut teman saya, TKA memiliki peran yang sangat penting sekali dalam dunia bisnis karena dapat membantu masyarakat. Nah, dari kalimat tadi, adapun kalimat yang sebenarnya ialah menurut teman saya, TKA memiliki peran penting sekali dalam dunia bisnis karena dapat membantu masyarakat. Karenanya, kita tidak memerlukan kata yang untuk memperjelas makna dari kalimat tersebut. Karena kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya TKA itu memiliki peran penting dalam membantu masyarakat di dalam dunia bisnis. Nah, yang terakhir yaitu kesalahan penanda jamak. Di dalam bahasa Indonesia, penanda jamak dapat dilakukan dengan cara mengulangi nomina, penggunaan numeralia, dan penggunaan penanda jamak seperti beberapa, sejumlah, banyak, sedikit, para, dan yang lain-lainnya. Nah, adapun contoh dari kata jamak atau penggunaan jamak ini ialah seperti buku-buku, 125 buku, dan beberapa buku. Nah, adapun kesalahan dalam hal ini ialah pemakaian bentuk beruntun ketika membuat bentuk jamak. Sering sekali kita menggunakan penanda jamak tetapi nominanya kita ulang-ulang, dan sebaliknya sering sekali kita menggunakan penanda tunggal tetapi nominanya jamak. Adapun contoh penggunaan kalimat yang salah dalam penggunaan pembentuk jamak ialah sebagai berikut. Kami didampingi oleh guru pribadi naik bus ke bermacam-macam tempat wisata seperti Keraton, Taman Sari, dan Pasar Burung yang terletak di belakang Taman Sari. Nah, adapun kalimat yang sebenarnya atau pembenarnya ialah kami didampingi oleh guru pribadi naik bus ke bermacam-macam tempat seperti Keraton, Taman Sari, dan Pasar Burung yang terletak di belakang Taman Sari. Dalam hal ini kita tidak memerlukan kalimat-kalimat yang berulang-ulang kali karena dalam pembentukan jamak ada ketentuan yang telah disebutkan dalam penjelasan yang sebelumnya.